Matanya melesat di antara dua pria paling berkuasa di negara ini. Dia menelan ludah pada derak ketegangan di atmosfer. Apakah saya menyela sesuatu? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Kamu menangis? Tio mengerutkan kening pada mata merah Marisa. Dia melirik tangannya, rambutnya jatuh ke wajahnya seperti tirai yang indah. Dia terisak dan bahunya bergetar. Itu hanya debu di mataku. Dia berbisik, tidak ingin mengangkat kepalanya. Dia takut jika dia menatap matanya, dia akan melihat melewati topengnya. Saat melihat kekasihnya yang menyedihkan, tatapan Tio melunak. Dia sementara melupakan Farontan dan Livia. Apa yang salah? Dia bertanya, berjalan menuju pintu. Dia menariknya ke dalam pelukan lembut dan segera Marisa berantakan. Jari-jari pucatnya dengan erat mencengkeram kancing putihnya saat tetesan jatuh dari matanya. Livia tidak tahan melihat pasangan yang penuh kasih itu lebih lama lagi dan memutuskan sudah waktunya untuk berpaling. Dia berbalik untuk pergi, tetapi kekuatan berat menahannya di tempat. Untuk lebih spesifik, sebuah tangan melingkari bahunya dengan aman. Dia mendongak untuk bertemu dengan tatapan merenung Farontan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tenggelam dalam genangan tinta yang dikenal sebagai matanya. Sekarang dia berdiri lebih dekat dengannya dan cahaya membentuk lingkaran cahaya di wajahnya. Dia melihat betapa lelahnya dia. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya karena begadang dan mengerjakan urusan perusahaannya. Dikombinasikan dengan sedikit insomnianya, sulit baginya untuk tidur. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk memegang pipinya. Farontan menegang pada sentuhan yang tiba-tiba. Maaf. Livia tergagap, segera menarik tangannya sebelum Farontan bisa meraihnya dan menahannya di tempatnya. Dan dalam satu kedipan, dia telah terlepas dari lengannya dan melarikan diri ke lorong. Farontan mengerjap bingung, menyisir rambutnya dengan tangan. Gagasan itu tampak begitu murahan baginya, tetapi juga hilang di matanya yang tampak berkilauan dan menari dengan cukup cemerlang untuk menyaingi semesta. Dia menghela napas dan menatap bentuk mundur dari rekannya. Terkekeh pada dirinya sendiri pada seberapa cepat dia melarikan diri, dia mengambil waktu berjalan ke arahnya. Lagi pula, dia tidak bisa lari terlalu jauh darinya. Kakinya jauh lebih panjang dari miliknya dan dia mencoba yang terbaik untuk melangkah pergi dengan sepatu hak tinggi yang luar biasa. Dia terkejut pergelangan kakinya tidak patah karena seberapa cepat dia mencoba untuk pergi. Melihatnya mencoba lari dan melarikan diri dari langkahnya yang lebar dan cepat itu lucu. Dia tidak memperhatikan gaunnya yang robek sampai matanya menelusuri kulit kaki rampingnya yang terbuka. Tatapannya menjadi gelap dan matanya menjadi badai saat melihat gaun robeknya. Siapa yang melakukan itu padanya? Apakah itu Marisa? Dia melirik sekilas ke pasangan yang penuh kasih itu tetapi berhenti ketika dia melakukan kontak mata dengan Marisa. Dia membuang muka begitu cepat, Farontan hampir melewatkannya. Tapi dia melihatnya dengan jelas seperti siang hari. Dia memelototi sosok Livia yang menghilang. Farontan mengerutkan kening pada realisasinya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim SMS ke Gunawan yang malang yang sekarang harus bekerja lembur. Farontan, saya ingin laporan lengkap tentang Marisa besok pagi. Gunawan baru saja keluar dari kamar mandi, siap untuk menikmati malam yang menyenangkan bersama istrinya. Ketika dia melihat pesan itu, dia hampir menangis. Kenapa malam ini dari semua hari? Aku bersiap selama 1 jam penuh dan sekarang harus sia-sia. Gunawan mengutuk bosnya ke kedalaman neraka, tetapi segera menyesalinya karena itu berarti dia akan menjadi sangat miskin. Bosnya mungkin terlalu menuntut, tetapi dia membayar pekerjanya dengan sangat baik. Seseorang kasihan padaku. Dia menangis pada dirinya sendiri, mengenakan jubahnya kembali.
Dia dengan hati-hati meraih laptopnya dan memperdebatkan gagasan untuk membuangnya keluar jendela. Setelah beberapa detik berdebat secara internal dengan dirinya sendiri, Gunawan menghela nafas dan menyalakan kembali laptopnya. Sementara Gunawan mengasihani dirinya sendiri sepanjang malam, dia tidak tahu istrinya telah lama tertidur menunggunya. Awalnya, dia ingin bersenang-senang, tetapi dia telah mengambil 1 jam penuh untuk bersiap-siap dan dia tertidur dalam 1 jam yang dia ambil untuk mempersiapkan tubuhnya. Terlepas dari apakah Faron telah mengiriminya teks atau tidak, Gunawan tidak akan mendapatkan tindakan beruap malam ini. Padahal hasrat untuk bersantai dengan istrinya yang dari tadi ia tunggu-tunggu telah di depan mata. Kembali ke perjamuan, orang-orang tercengang pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. Mereka terkejut dengan masuknya Faron yang tampaknya memiliki hubungan dengan Livia. Tatapan mereka terbingung apa yang dilakukan Livia. Mengapa Faron bisa menyukai Livia? Selain itu, mereka terkejut bahwa Tio Brahmantio adalah tipe pria yang mengangkat tangannya melawan seorang wanita tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Tentu, Livia mungkin pantas mendapatkannya di masa lalu, tapi kali ini, sepertinya dia benar-benar tidak sengaja menabrak Marissa. Apakah dia harus sampai memar lengannya dan menuangkan anggur ke atas kepalanya? Dia tampak sangat menyedihkan juga. Tapi perjamuan itu tidak berlangsung lama dan canggung. Ketika mereka menyadari bahwa hiburan gratis mereka telah berakhir, semua orang dengan cepat berbaur satu sama lain dengan harapan dapat menghidupkan kembali suasana yang semarak. Di tengah senyum, tawa, dan obrolan yang hidup, orang-orang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang hubungan Livia dengan Faron. Seperti adiknya, dia tidak pernah menghadiri jamuan makan dengan seorang wanita di pelukannya. Terakhir kali dia berjalan ke acara publik dengan seorang wanita di lengannya adalah ketika dia mengantar Ruby Tan ke karpet merah. Itu menjadi berita utama di berbagai sumber yang mempertanyakan hubungan romantis mereka. Tapi semuanya dengan cepat dibantah ketika orang-orang menyadari itu hanya kakak laki-laki yang menjaga adik perempuannya. Neren Wijaya berbalik ke arah suaminya, hampir kehilangan kesabaran. Dia tidak percaya bahwa bocah itu memiliki pria lain sebagai dukungannya. Pertama kali adalah Tio Brahmantio, dan sekarang, itu Faron Tan. Mengapa putri sulungnya begitu akrab dengan pria kaya, sedangkan putri bungsu dan tercantiknya berjuang untuk memiliki teman yang kuat? Sayang, apakah kamu baru saja melihat itu? Aku sedang berpikir sekarang. Ayah Livia, Barry Rahman. Ayah Livia mengangkat tangan untuk membungkam istrinya. Dia tenggelam dalam pikirannya, mencoba menyatukan hubungan Livia dengan Faron Tan. Melihat betapa protektif dan menyayanginya dia terhadapnya, apakah itu berarti mereka adalah pasangan? Dia memikirkan manfaat tak berujung yang bisa dibawa Faron Tan ke meja jika dia membawanya pulang dan memperkenalkannya sebagai kekasih. Untuk sekali ini, putri sulungnya yang tidak berguna dan pemarah akhirnya bisa berguna. Barry Rahman dulu merawat Livia sampai dia berhenti bermain piano. Sudah beberapa tahun sejak Livia mengatakan kepadanya bahwa dia akan berhenti bermain piano, tetapi rasa frustrasi dan kekecewaan masih ada. Dia menuangkan banyak uang untuk diinvestasikan dalam keterampilan Livia dan bahkan memesan ruang konser terbaik untuk dia mainkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.